Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartar adalah bangsa nomaden yang hidup di pelosok gurun Gobi, berbatasan dengan Cina. Bangsa ini berdiam di padang pasir, hidup dari menggembala ternak, membangun tatanan kehidupannya berdasarkan kesukuan. Terkenal suka melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Agama kuno mereka Shamanisme yang mengajarkan mempersembahkan kurban untuk beberapa jenis hewan buas dan sangat mensucikan roh-roh nenek moyang. Tartar juga merupakan asal berbagai kabilah yang darinya muncul beberapa etnik bangsa lain seperti Mongol, Turki, Saljuk, dan lain-lain. Karena dominasi kabilah Mongol terhadap kabilah Tartar lainnya dalam satu fase sejarah, maka menjadikan nama Mongol disandangkan kepada semua kabilah Tartar. Adalah Genghis Khan, sosok nama yang begitu terkenal yang berhasil menyatukan suku-suku di bangsa Mongol dan juga menaklukkan kabilah Tartar lainnya. Genghis Khan berhasil membangun imperium besar dan luas yang membentang, dimulai dari timur di Cina, Persia, dan Eropa timur di barat, Rusia di utara, dan juga India di selatan. Sejarah Islam juga mencatat pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol menyerbu dan menghancurkan kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah di Baghdad. Mereka memporak-porandakan Baghdad, khalifah dan penduduk ditangkap, rumah-rumah dibakar. Tak sampai di situ, mereka juga menghancurkan perpustakaan yang syarat dengan manuskrip berharga. Sejarawan Ibnu Khaldun mengungkapkan, manuskrip-manuskrip itu dilemparkan ke Sungai Tigris. Air Sungai Tigris berubah warna menjadi hitam sekelam tinta pada hari pelemparan buku-buku dari berbagai perpustakaan ke sungai tersebut. Genghis Khan meninggal dunia tahun 1227 Masehi dan semasa hidupnya ia terkenal sebagai sosok yang berperilaku buruk, terutama pada bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Pada saat Genghis Khan merasa bahwa kematiannya akan tiba, ia membagi imperiumnya menjadi 4 wilayah dan dibagikan kepada putra-putranya, yaitu 1. Rusia dan Eropa Timur, 2. Persia atau Iran, 3. Cina, dan 4. Turkestan di Asia Tengah. Bangsa Mongol tercatat dalam sejarah Islam sebagai penghancur peradaban Islam. Tetapi sejarah juga mencatat bahwa dari cucu Genghis Khan inilah terjadi penyebaran Islam yang begitu luas di dunia. Muslim Mongol di Eropa Timur dan Siberia Barat. Jochi Khan adalah anak sulung Genghis Khan yang diberi wilayah kekuasaan yang mencakup Rusia, Bulgaria, dan Kaukasia. Mungkin juga mencakup kawasan-kawasan barat, Eropa Timur, dan Siberia Barat. Dinasti Jochi yang memerintah wilayah tersebut dinamakan Dinasti Mongol Utara atau kelompok emas Golden Horde. Sebenarnya Jochi Khan juga berpeluang untuk menjadi Khan Agung karena dia adalah anak sulung. Dan Genghis Khan juga pernah berwasiat agar Jochi Khan menggantikan Genghis Khan sebagai Khan Agung apabila dia meninggal dunia. Akan tetapi Jochi Khan meninggal dunia terlebih dahulu daripada Genghis Khan. Sehingga akhirnya adik Jochi Khan yang bernama Ogedei Khan yang ditunjuk sebagai Khan Agung di Kekaisaran Pusat. Agama Islam mempengaruhi jiwa anak-anak Jochi Khan karena Jochi Khan menikahi seorang putri bernama Risalah binti Khawarizm Shah yang merupakan adik Sultan Jalaluddin. Dari situlah pengaruh agama Islam mulai masuk kepada anak-anaknya seperti Batu Khan, Berke Khan, dan yang lainnya. Batu Khan sendiri terkenal mengasihi kaum muslim kendati ia sendiri tidak masuk Islam. Setelah Jochi Khan meninggal dunia, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Batu Khan. Batu Khan sering berselisih dengan Khan Agung di pusat yaitu Ogedei Khan yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Guyuk Khan. Perselisihan ini terjadi karena Batu Khan merasa bahwa Ogedei Khan dan Guyuk Khan telah merebut tahta Khan Agung yang seharusnya menjadi hak Jochi Khan ayahnya dan dirinya selaku anak sulung. Perselisihan itu juga terjadi karena Guyuk Khan sebagai Khan Agung menyatakan masuk agama Kristen, sedangkan Batu Khan sangat dekat terhadap Islam. Setelah Batu Khan meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sartuk Khan sebagai penguasa Mongol Utara.
Tetapi tidak lama memerintah, Sartukhan kemudian meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya masih kecil-kecil. Maka posisi Khan akhirnya diambil alih oleh pamannya yang bernama Berke Khan, adik Batu Khan. Menurut beberapa pendapat, Berke Khan adalah Khan Mongol pertama yang memeluk Islam. Jadi dinasti Mongol Utara lebih dahulu masuk Islam daripada dinasti Mongol lainnya. Berkat keislaman Berke Khan, banyak orang-orang Mongol Utara yang masuk Islam. Berke Khan begitu antusias terhadap ajaran Islam, sampai-sampai Berke Khan berbaiat kepada Khalifah Islam di Baghdad. Berke Khan juga terlibat permusuhan dengan anak pamannya yang bernama Hulagu Khan, yang merupakan Khan Mongol yang memimpin wilayah Persia. Penyebabnya adalah Hulagu Khan memberikan saran kepada Khan Agung Mongol untuk melakukan invasi ke Baghdad dan merebut wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Muslim Mongol di Persia. Jenghis Khan membagi kekuasaannya kepada Tolui Khan putranya di wilayah Persia dan Khurasan, seperti beberapa negeri Arab dan Asia Kecil. Pemerintahan Mongol di wilayah ini disebut juga negara Ilkhanat. Setelah Tolui Khan meninggal, lalu digantikan putranya yang bernama Hulagu Khan. Hulagu Khan memberikan citra yang sangat buruk bagi bangsa Mongol di mata kaum muslimin karena ia telah melakukan tindak kejahatan yang keji terhadap kaum muslim secara tidak berperi kemanusiaan. Hulagu Khan adalah aktor utama di balik penyerangan Mongol terhadap kekhalifahan Islam Abbasiyah di Baghdad yang sudah disinggung di atas. Hulagu Khan sangat membenci kaum muslimin, hanya saja pada akhir-akhir hidupnya, ia mempercayakan pendidikan putra keduanya yang bernama Taghudar kepada seorang pendidik muslim. Setelah Hulagu Khan meninggal dunia, ia digantikan oleh putra pertamanya yang bernama Abaqoh Khan. Abaqoh Khan ini mewarisi kebencian terhadap umat muslimin seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Sepanjang era Abaqoh Khan diisi dengan peperangan. Di utara berperang melawan bangsa Mongol Utara yang lebih pro ke Islam, dan di barat berperang melawan dinasti Mamluk. Akhirnya cahaya Islam datang juga di negara Ilkhanat. Setelah Abaqoh Khan meninggal, kemudian dia digantikan oleh adiknya bernama Taghudar Khan yang merupakan anak kedua dari Hulagu Khan. Taghudar Khan sejak kecil dididik oleh pendidik muslim, maka ia tumbuh besar dalam naungan Islam, bahkan dipanggil dengan nama Ahmad. Taghudar adalah Khan Mongol pertama di Persia yang memeluk Islam. Khan Mongol di Persia selanjutnya yang memeluk Islam adalah Ghazan Khan. Pada mulanya Ghazan Khan beragama Buddha, tetapi kemudian mengumumkan keislamannya yang kemudian diikuti oleh seluruh dinasti Tolui beserta 70.000 orang Tartar yang turut memeluk Islam. Namun demikian, Ghazan Khan terlibat peperangan dengan dinasti Mamluk, pelanjut kekhalifahan Bani Abbasiyah yang merupakan kelanjutan peperangan dari para khan sebelumnya yang berakhir dengan kekalahan Ghazan Khan. Setelah Ghazan Khan meninggal dunia, ia digantikan oleh saudaranya yang bernama Oljaitu Khan. Oljaitu Khan ini awalnya tumbuh besar dalam lingkungan agama Kristen, namun kemudian ia memeluk Islam. Akan tetapi sangat disayangkan, ia menganut sekte Rafidah, Syiah Imamiyah, dan memaksa rakyatnya menganut sekte tersebut. Oljaitu Khan atau Muhammad Khotbandeh kemudian digantikan putranya yang bernama Abu Sa'id. Pada masa Abu Sa'id inilah ajaran Sunni kembali diajarkan setelah sebelumnya ayahnya mewajibkan aliran Rafidah sebagai satu-satunya ajaran di negara tersebut. Namun setelah itu terjadi kekacauan dan disintegrasi dengan begitu cepatnya karena pemimpin berpegang pada keyakinan mereka masing-masing, sehingga muncullah negara-negara baru. Muslim Mongol di Cina. Jenghis Khan membagi kekuasaan kepada Ogedei Khan yang meliputi negara Mongolia, Cina, dan Khotan, Turkistan Timur. Ogedei Khan juga dinobatkan sebagai Khan Agung Mongol yang membawai seluruh wilayah bagian Mongol yang telah dibagi-bagi oleh Jenghis Khan kepada 4 anaknya seperti dijelaskan di atas. Sebenarnya Islam telah sampai ke negeri Cina semenjak era Utsman bin Affan melalui jalur perdagangan dan dakwah.
Pada era Bani Umayyah juga ada 16 utusan delegasi Islam dikirim ke negeri Cina. Sedangkan pada era Bani Abbasiyah dikirim lagi 12 utusan. Islam mulai benar-benar tersebar pada masa Kubilai Khan. Pada masa ini banyak kaum muslimin dari Turkistan dan Transoxiana yang menjadi tentara Mongol. Pada masa Kubilai Khan, di kalangan pejabat muslimin memerintah hingga 8 provinsi dari 12 provinsi yang ada di negeri Cina. Salah satu muslim yang terkenal pada masa dinasti Kubilai adalah Zan Siding Umar atau Sayyid Ajal Syamsuddin Umar, yang merupakan komandan militer yang berturut-turut kemudian menjadi hakim di kota Beijing, wali kota Beijing dan pengarah politik di istana Kubilai Khan. Rasa sentimen terhadap muslim di Cina mulai muncul pada masa era dinasti Manchu. Hal ini terjadi karena umat Islam dengan kelebihan dalam keilmuannya berhasil menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Umat muslim banyak merasakan penindasan pada masa dinasti Manchu tersebut. Umat Islam di Cina kemudian ikut andil dalam berdirinya pemerintah Republik Cina sebagai upaya untuk bisa lolos dari penindasan dinasti Manchu. Pemerintahan Republik Cina pun mengakui Islam sebagai salah satu unsur pembentuk Republik Cina yang terdiri dari orang Cina, orang Manchu, orang Mongol, bangsa Hui atau Islam, dan orang Tibet. Itulah sebabnya pada awal berdirinya dulu bendera Republik Cina terdiri dari 5 warna: merah, kuning, biru, putih sebagai Islam dan hitam, sampai akhirnya Republik Cina mengalami kekalahan dari kaum komunis Tiongkok pada tahun 1949. Muslim Mongol di Turkistan. Seperti halnya dengan saudara-saudaranya yang lain, Chagatai Khan mendapatkan bagian wilayah dari Genghis Khan ayahnya. Chagatai Khan mendapatkan bagian wilayah Turkistan, negeri Uighur Gansu, dan negeri Transoxiana. Pada sejarah selanjutnya, Uighur dan Turkistan Timur diambil oleh Cina dan kini menjadi salah satu daerah di Cina yang sering bergejolak karena memang akar budayanya berbeda dengan Cina. Wilayah Turkistan pada zaman modern sekarang meliputi negara-negara seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, Afghanistan, Provinsi Xinjiang Cina, dan sebagian wilayah Rusia. Kawasan ini secara berturut-turut dikuasai oleh dinasti Chagatai dan anak cucunya. Khan Mongol pertama yang masuk Islam di wilayah Turkistan bernama Mubarak Shah. Mubarak Shah masuk Islam karena ibunya adalah seorang muslimah yang dinikahi oleh Karahulegu Khan ayahnya yang merupakan cucu dari Chagatai Khan. Pemerintahan Mubarak Shah tidak lama dan ia digantikan oleh saudara sepupunya yang bernama Barok Khan. Barok Khan masuk Islam pada masa akhir jabatannya dan berganti nama dengan nama Ghiyatsuddin. Selain 4 wilayah di atas yang awalnya dibagi langsung oleh Genghis Khan kepada anak-anaknya, pada perkembangan selanjutnya, Mongol juga menguasai wilayah Hindustan yang meliputi negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maladewa. Para pemimpin dari Mongol yang mendirikan pemerintahan Mongol Muslim di Hindustan antara lain Zahiruddin Muhammad Babur dari negeri Afgan, Humayun, dan Muhammad Jalaluddin. Pada era Muhammad Jalaluddin atau Akbar Shah, negara Mughal atau Muslim Mongol di Hindustan mencapai ekspansi terluasnya. Ia menguasai sebagian besar Hindustan plus negeri Afgan. Berkaca dari sejarah Mongol dari era Genghis Khan sampai ke anak cucunya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, bangsa Mongol mungkin memang kuat secara militer sampai-sampai kekhalifahan Islam di Baghdad bisa mereka runtuhkan. Namun di aspek fundamental lain, mereka sangat lemah. Dalam hal kebudayaan, ilmu pengetahuan, peradaban, dan pendidikan pada saat itu, mereka masih kalah dengan Islam. Itulah kenapa banyak para khan Mongol yang akhirnya mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada pendidik dari Islam.
sehingga akhirnya banyak cucu dari Genghis Khan yang akhirnya memeluk agama Islam. Kedua, kita sekali lagi bisa melihat sejarah tentang keluhuran ajaran Islam, di mana dalam ajaran Islam tidak tersekat-sekat oleh golongan, kasta, suku, bangsa, negara, dan juga masa lalu. Walaupun nenek moyang bangsa Mongol berperilaku buruk terhadap umat Islam, tetapi ketika cucu mereka berbondong-bondong memeluk Islam, maka dengan tangan terbuka umat Islam menerimanya tanpa menaruh rasa dendam. Ketiga, sejarah membuktikan ketika umat Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, maka bangsa sekuat Mongol bisa ditaklukkan dengan ilmu, dengan pendidikan budi pekerti. Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia selama 14 abad, mulai dari Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Itu bisa terjadi karena mereka sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sehingga ketika mereka suatu saat terjatuh, akhirnya selalu bisa bangkit lagi. Dan Al-Quran adalah sumber utama ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya dan terjaga keasliannya sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.